Kita beralih ke informasi lain di mana bandara di Morowali, Sulawesi ini beroperasi ini tanpa melibatkan otoritas negara. Jangan dipegang. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkapkan bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti Bea Cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat. Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Perhubungan Udara. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap Presiden Prabowo minta segera ditegakkan aturan terkait bandara di Morowali. Sementara itu Kemenhub bantah bandara beroperasi tanpa izin. Dan kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Saya Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana, Pak. Itu terdaftar, nggak mungkin. Pemirsa, heboh sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara diduga dijual di situs jual beli online. Selain dijual, pulau ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata dan menyedot kecaman publik. Sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpampang di sebuah website. Pulau seluas 240 hektar ini ditawarkan untuk dijual. Selain dijual, pulau yang dikenal memiliki hamparan pasir putih, laut jernih, dan rumah bagi banyak lumba-lumba ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata. Pemerintah setempat mengaku tidak pernah ada satu pihak pun yang pernah datang dan berkomunikasi terkait rencana penjualan pulau. Wakil Bupati Buton menegaskan pulau ini merupakan tanah adat warisan leluhur dan tidak diperjualbelikan. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi. Melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah. Ini tentu tidak boleh terjadi. Karena ini adalah
aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Pemda Buton kini menelusuri pemasang iklan online. Sementara itu, Pemda setempat dan Kementerian Pariwisata sebelumnya telah berencana mengembangkan potensi wisata di Pulau Pendek. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Komisi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum menjadi salah satu narasumber iNews Media Group Campus Connect 2025 di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Ditjen AHU terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menjadi salah satu narasumber dalam gelaran iNews Media Group Campus Connect 2025 di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Salah satu topik yang dibahas yakni kebijakan beneficial ownership atau pemilik manfaat. Hal ini menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya nasional untuk mencegah tindak pidana pencucian uang serta praktik korupsi yang tersembunyi di balik kepemilikan perusahaan, sehingga negara bisa menelusuri siapa sosok di balik setiap aktivitas ekonomi yang berpotensi merugikan negara. Ditjen AHU juga berperan aktif melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada notaris dan pelaku usaha hingga masyarakat luas mengenai pentingnya pelaporan beneficial ownership. Kita berupaya segala macam, termasuk diantaranya kita juga membatasi dan mengendalikan ruang gerak dari para pihak yang memiliki itikat buruk untuk melakukan pencucian terhadap uang yang dimilikinya yang bersumber dari hal-hal yang sifatnya ilegal tadi. Nah, salah satunya yang sering diantisipasi oleh lembaga-lembaga internasional dan juga oleh kita setelah kita berkomitmen untuk bergabung dalam komitmen FATF itu adalah melalui dunia korporasi. Karena itu maka korporasi yang selama ini mungkin banyak pemilik saham nomine yang tidak jelas, atau kemudian ada juga pemilik manfaat atau beneficial owner-nya yang tercatat tapi bukan dia yang sesungguhnya gitu ya. Nah, tentu ini akan kita terus tertibkan. Melalui kegiatan ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat memahami kewajiban hukum yang harus dipenuhi serta menyadari pentingnya transparansi kepemilikan dalam menciptakan iklim usaha yang bersih dan sehat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.